Hai semua para penggila catur, selamat datang kembali di channel Mesin Catur. Bersama saya Putri Bang Kemal, kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Putri Bangke. Di sini saya ditugaskan untuk menggantikan tugas ayah saya yang sedang mengalami gangguan di pita suaranya guys. Jadi saat ayah saya berbicara, nadanya agak sedikit kacau. Karena saat dia berbicara, suaranya terdengar seperti serak-serak tai ngambang, guys. Di sini saya punya satu permainan yang sangat menarik untuk kalian. Yang diambil dari Olimpiade Catur Batumi 2018, guys. Pada ronde kelima, tim Paraguay menghadapi tim India. Mari kita lihat sebuah permainan yang dimainkan antara Paulo Jodorowsky-Vergifkar dan Krishnan Saskiran. Jodorowsky-Vergifkar sebagai putih memulai permainan dengan D4. Dijawab kuda F6 oleh Saskiran. Lalu C4, G6, kuda C3, gajah G7, pion E4, pion D6, dan pion F4 guys. Sekarang kita memasuki formasi King's Indian Defense, serangan 4 pion. Ini adalah varian paling agresif saat melawan pertahanan King's Indian guys. Putih coba membangun pusat yang masif, namun dengan mengorbankan perkembangan bidak-bidaknya. Akan tetapi, jika hitam dapat membongkar formasi ini, maka bisa saja putih menjadi terlalu terbuka, guys. Lalu hitam mengamankan raja ke dalam istana, kuda salto ke F3, hitam langsung ngacir menantang pusat putih, tapi putih tak terpancing, guys, dan meloloskan pion ke D4. Jika putih termakan provokasi dari lawannya, menteri akan melipir ke E5, maka pertahanan putih akan terekspos, guys. Itulah alasan dari putih yang lebih memilih mendorong pion lewati pion. Tapi kini datang pion E6, dan pertumpahan darah prajurit pun terjadi, pion gebuk pion gebuk balik, gajah naik ke D3, setelah kuda salto ke C6, kini giliran putih yang mengandangkan rajanya guys. Lalu hitam menempatkan kudanya di tengah, putih menjawab gajah B2. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi jika kuda menangkap kuda, pion bisa menangkap balik, dan jika kuda B5, maka pion E bisa datang menyokong pion di D4. Setelah pion makan, tidak ada masalah bagi hitam guys. Makanya di sini putih memilih membungakan gajah ke D2, lalu hitam mengambil kendali atas kotak B5 yang penting, karena sedang mempersiapkan serangan di sayap menteri, kuda G5, pion serang pion lewati pion menyerang balik, pion usir kuda, dan kuda balik lagi ke tempat semula guys. Lalu hitam memutuskan menewak pion tewak balik, pion maju ke B5, dan putih memilih menghabisi kuda pakai kuda. Karena jika di sini pion ambil pion ambil balik, lalu kuda makan, kuda membalas, setelah pion maju menyerang gajah, kemudian gajah kabur ke B1, menteri serang kuda, pion melindungi atasannya, sehabis gajah naik memaku kuda, putih akan menghadapi masalah yang besar, guys. Mempertimbangkan kemungkinan tersebut, maka putih lebih memilih menghabisi kuda, pion membalas sembari menyerang kuda, dan kuda lari ke E4. Lalu pion cocol pion, gajah cocol balik skak, pion melindungi raja, menteri naik ke F3, dan gajah melipir menyokong pion, guys. Sebab jika hitam nekat menghabisi gajah dengan pion, kuda akan menghabisi kuda skak. Setelah menteri menghabisi balik, hitam akan kehilangan bentengnya, guys. Tentu hitam gak mau hal semacam itu terjadi. Makanya gajah ditaruh di B7, lalu kuda sikat kuda skak, benteng membalas, gajah mundur ke B3, pion merangsek ke depan, pion menghalangi laju pion,
Hitam menarik benteng ke F7, Menteri H3, dan benteng melindungi pion H6 guys. Lalu benteng bergeser ke C1, hitam mulai menggerakkan pionnya di file E, di mana putih tidak bisa menghentikan bidak-bidak hitam yang kini telah menguasai petak tengah, gajah kabur ke F4, pion D3, dan putih menyembunyikan raja ke pojok istana guys. Saat putih membuat langkah-langkah pencegahan, hitam malah memperkuat posisinya. Menteri naik ke F6, gajah mundur ke D1, menteri cocol pion, gajah langsung menyerang menteri, dibalas dengan langkah yang sangat kuat dari Saskiran guys. Bisakah kalian menemukan langkah gila selanjutnya dari hitam? Coba kalian janda video ini untuk menebak langkah gila dari hitam selanjutnya guys. Gimana guys, apakah kalian sudah menemukannya? Benar sekali guys. Hitam menangkap gajah pakai menteri. Membiarkan benteng menghabisi menteri, lalu benteng membalas, gajah serang raja skak, dan raja lari ke pojok istana guys. Dengan mengorbankan menterinya, hitam mendapat benteng dan gajah, akan tetapi sekarang pion-pion pusat yang masif ini akan membuat putih kewalahan guys. Lalu pion maju menekan benteng, pion berbalik mengintimidasi, benteng menghalangi pion yang hendak promosi, pion terus melaju ke depan, dan langkah putus asa menteri naik ke H5, benteng cocol gajah, pion cocol balik, pion D4 discover skak, setelah raja menghindar ke G1, dan pion menyerang benteng, Paulo Jodorowsky Vergivkar langsung mengibarkan bendera kuning. Dia menyerah di langkah ke-35 guys. Sebab jika permainan berlanjut, benteng A1, lalu pion berubah menjadi menteri siluman, setelah benteng dipaksa melahap menteri, raja akan langsung mati berdiri, skakmat.